Anda masih bersama kami di special program. Hari ini kita masih talk show tentunya dengan tema realisasi anggaran 2021 dan perencanaan 2022 Kota Makassar. Masih bersama dengan PLT Kepala Bapeda Kota Makassar Bapak Helmi Budiman. Baik, kita lanjut lagi ya Pak ya. Baik, seperti diinformasikan tadi bahwa memasuki bulan terakhir di tahun 2021 ini untuk realisasi anggaran Pemkot ini masih sangat minim, itu mencapai 55,81% atau 2,3 triliun dari total anggaran 4,1 triliun. Nah, mungkin bisa lebih digambarkan lagi nih Pak, untuk penyerapan masing-masing OPD itu seperti apa Pak, dan untuk strategi kedepannya itu seperti apa nantinya Pak? Ya, baik. Kalau kita melihat memang data yang kita punya, jadi angka 55,81% itu di tanggal 29 November. Jadi memang kita masih punya waktu 1 bulan untuk memperbaiki itu. Tapi saya rasa angkanya tidak mungkin banyak berubah karena memang banyak strategi-strategi belanja kita yang memang betul-betul kita sangat selektif dalam berbelanja, khususnya APBD kita yang ada di Kota Makassar. Nah, kalau kita lihat memang ada beberapa SKPD yang cukup mencolok, ada yang sudah di angka 80, mungkin bahkan sudah hampir menyentuh angka 90%. Seperti mungkin untuk Satpol PP, itu kita dorong untuk melakukan realisasi yang cukup besar karena memang Satpol PP ini termasuk salah satu SKPD yang sangat dibutuhkan dalam pandemi COVID ini. Karena kita tahu Satpol PP itu yang salah satu leading untuk Satgas Raika dan mereka yang bertugas setiap hari. Jadi memang kita memberikan support anggaran yang cukup besar di sana. Nah, boleh kita lihat lagi selanjutnya untuk beberapa SKPD yang di atas rata-rata itu ini di Dinas Penanaman Modal. Ini juga kita mendorong untuk bagaimana caranya ada penyelesaian terhadap izin-izin karena memang ada undang-undang yang baru, kemudian ada OSS di mana memang masyarakat semakin dimudahkan untuk berusaha, ada kemudahan di situ sehingga mau tidak mau suka tidak suka kita harus memberikan support yang besar kepada dinas pelayanan atau dinas perizinan. Nah, mungkin itu dua yang terbesar untuk pencapaiannya dan memang di atas rata-rata memang di kisaran 60 sampai 50%. Untuk BPBD sendiri bagaimana Pak Helmi? BPBD memang karena BPBD ini sifatnya untuk bencana, BPBD ini memang mendapatkan porsi yang cukup besar, tetapi anggarannya lebih banyak kami lekatkan di Dinas Kesehatan dan Satpol PP karena dia sebagai perbantuan untuk masalah COVID, jadi dia bukan menjadi inti. Tetapi kemarin pada saat bulan Desember kemarin waktu kejadian ada genangan atau banjir di mana-mana, itu kemarin kita memberikan support kepada BPBD karena mereka sementara kerja untuk melakukan pengungsian kepada masyarakat yang terkena banjir kemarin. Oke. Baik, Pak Helmi, untuk Dinas Pekerjaan Umum dengan realisasi 21,7% ya atau 138 miliar dari anggaran sebesar 639 miliar. Kemudian Dinas Penataan Ruang dengan realisasi 43% atau 9,1 miliar dari 21 miliar. Nah, ini gimana nih Pak? Kalau semuanya dari hasil penyerapan anggarannya ini kurang maksimal, untuk sisa anggarannya itu bagaimana nantinya Pak? Ya, untuk masing-masing OPD. Tentunya kita berpikir APBD ini pasti biasanya masyarakat berpikir uangnya ini sudah tersedia. Nah, ini agak gitu ya. Sehingga kadang-kadang ada kesan bahwa pemerintah ini mempunyai uang yang cukup besar tetapi tidak dibelanjakan. Nah, ini mungkin agak keliru. Jadi pemerintah itu memperoleh uangnya dari pajak. Jadi ketika pajak itu tidak ada atau tidak distorkan di kas daerah, tentunya kita tidak melakukan belanja. Nah, ini kita menahan belanja tentunya berbanding lurus dengan uang yang masuk atau uang yang diterima. Karena uang memang pendapatan kita secara real memang ada penurunan karena dampak COVID, tentunya kita harus menahan belanja. Nah, inilah yang terjadi. Tetapi apa-apa saja yang sifatnya strategis mungkin tentunya kita harapkan masuk dalam 2022 dan memang 2022 kita sudah menargetkan APBD kita di angka 4,9, memperhitungkan seluruh belanja atau belanja modal yang sifatnya strategis itu kita siapkan kembali anggarannya dan memperhitungkan silpa yang ada di kas daerah. Seperti begitu. Oke.
Jadi untuk tahun 2022 ini tentu ada upaya peningkatan performa yang akan dilakukan ya dari Bapeda Iya, ya Pak ya. sudah pasti. Itu untuk jangka pendek, jangka menengah itu gimana Pak? Apakah itu sudah ada gambaran atau seperti apa Pak? Ya, Pak untuk Helmi? 2022. 22 ya. Ya, jadi untuk 2022 kita sudah melakukan percepatan untuk APBD kita. Kemarin APBD kita sudah ditetapkan per tanggal 23 November. Oh, jadi sudah ditetapkan. Ya, which is itu sebenarnya sungguh sangat luar biasa karena biasanya kita di tanggal 30 baru menetapkan. Jadi memang kalau bicara ketentuan memang tanggal 30 paling lambat, tetapi barulah tahun ini untuk 2022 seminggu sebelum berakhirnya masa bulan November kita sudah menetapkan. Dan alhamdulillah kita dapatkan dukungan yang cukup besar dari pihak DPRD Kota Makassar karena Biasanya memang agak molor ya Pak ya. biasanya kan agak molor dan Apa yang menjadi kendala kira-kira Pak untuk penetapan APBD? Ini kenapa lebih cepat dari tentunya waktu karena yang ditentukan Pak? ya tentunya karena kita sudah melakukan konsolidasi, kolaborasi dan komunikasi dengan anggota dewan yang terhormat. Akhirnya APBD kita itu bisa dipercepat dan alhamdulillah sudah disahkan kemarin sebelum tanggal 23 November. Seperti begitu dan memang ya tahun depan Ya, kita targetnya seperti apa Pak? ya tahun depan kita sudah perencanaannya 2022. target kita ini juga prestasi luar biasa dan tahun depan itu kita punya APBD yang cukup besar, ada signifikan peningkatan di angka 4,9 triliun. 4,9 triliun. Iya, kalau tahun lalu atau tahun ini itu cuma di angka 4,1. Alhamdulillah tahun depan 4,9. Mudah-mudahan realisasi pendapatan itu bisa 100% sehingga realisasi belanja akan mendekati realisasi pendapatannya. Seperti begitu. Oke, tentu ada strategi tertentu yang akan dilakukan Pak. Kira-kira apa yang akan digenjot Pak? Ya, Ya. tentunya melihat porsi APBD kita, kalau melihat komposisi 2021 dengan 2022 ada peningkatan yang cukup signifikan di belanja modal. Kalau biasanya pemerintah Kota Makassar itu kita angka belanja modal kita tidak kurang dari kisaran 700 sampai 800 miliar. Nah, tahun depan ada peningkatan yang cukup besar di belanja modal khususnya infrastruktur. Kita mengalokasikan anggaran untuk belanja modal saja di angka 1,42 triliun lebih. 1,42 triliun lebih. Dan ini luar biasa. Ada peningkatan kurang lebih hampir atau lebih dari 600 miliar. Nah, ini luar biasa, Mbak. Jadi kita memperhitungkan semua silpa kita yang tidak kita sudah hemat kemarin di 2021 ini karena kondisi Covid dan segala macam yang ada di Kota Makassar. Kita siapkan alokasi yang cukup besar untuk tahun depan. Kita membangun banyak infrastruktur yang sifatnya kepada masyarakat, kemudian yang bisa menumbuhkan ekonomi kita nanti di 2022. Ya, misalnya tuh seperti apa Pak? Nah, banyak. Saya kemarin sudah memberikan bocorannya kepada Apa-apa aja, Pak? smart listener yang kemarin mudah-mudahan ada yang sudah mendengar kemarin karena kita sudah berdiskusi banyak dengan teman-teman dari BI, kemudian dari PHRI dan Apindo serta dari pakar praktisi ekonomi kita Pak Prof Marsuki. Banyak yang akan kita lakukan. Contoh mungkin untuk tahun depan kita akan membangun yang namanya mall pelayanan publik yang pertama di Makassar. Mall pelayanan publik. Iya, mall pelayanan publik. Jadi kita akan membuat mall jadi kantor. Jadi konsepnya nanti seperti apa itu Pak? Iya, konsepnya kita akan membuat gedung untuk pelayanan yang ada di Kota Makassar. Kita akan buat dalam satu gedung. Ya, kawasannya akan ada di kawasan daerah Kota Lama atau di Jalan Balai Kota. Kota Lama itu ya, masuk Kota Lama ya Pak? Iya, masuk Kota Lama dan itu kita akan memusatkan seluruh pelayanan kita itu dalam satu gedung. Kalau sekarang kan tidak representatif. Sekarang ada di kantor Balai Kota yang lama, tetapi itu sudah tidak representatif karena setelah berapa tahun kita coba, memang banyak sekali masyarakat yang antusias. Banyak masyarakat yang datang berbondong-bondong ke Balai Kota, tetapi ruang untuk parkir, kemudian ruang untuk pelayanan di sana itu memang tidak memadai, sehingga parkirannya tidak memadai Pak ya? Iya, sangat-sangat tidak memadai. Itu harus cepat-cepat Pak. Cepat-cepatan dan orang bersaing dengan pegawai. Iya, benar-benar. Sehingga saya merasakan ya. Iya. Jadi sehingga tahun depan itu kita harus buat terobosan. Dibuat lebih nyaman gitu kan pada saat mengunjungi kantor lama ya. Ya, itu yang kita buat tahun depan. Di dalamnya akan ada beberapa. Pertama, pelayanan untuk masyarakat sendiri tentu. PTSP dan Bapenda di dalamnya mulai persampahan apa segala macam untuk membayar semuanya akan ada di situ. Kemudian kita akan buat yang namanya Makassar Virtual Economic Center atau yang kita sebut dengan nama Marvek.
Marvek, Iya. singkatan dari Pak. Makassar Virtual Economic Center. Di dalam Makassar Makassar Virtual Economic Center ini kita akan menghimpun seluruh data UMKM kita. Kemudian kita akan membuatkan database dan kita akan jual masuk ke dalam market kita. Oke, jadi jadinya Pemkot satu akan membuat pintu ya. marketplace. Marketplace ya. Iya. Oke. Itu salah satu inovasi yang akan dilakukan ya tahun Iya. 2022, Pak. Ada Iya. lagi yang ingin dilakukan, Pak, untuk arah pembangunan Kota Makassar nantinya di tahun Tentunya 2022? Tentunya sangat banyak karena dengan angka uang 1,4 triliun, 1,4 triliun lebih, jadi memang ini cukup banyak. Bagaimana, Pak, dengan jalan dan drainase, Pak? Jalan dan drainase tetap menjadi prioritas kita pasti. Ya, kalau nanti kita membuat beberapa jalan-jalan koridor seperti mungkin jalan koridor Landak itu kita akan perbaiki. Kemudian untuk BTP itu kita akan perbaiki dan banyak lah saya rasa kalau saya yang jelaskan. sekarang, Pak, kalau yang sekarang yang masih tahap pengerjaan itu kan di Tanjung ya, Pak ya? Metro Tanjung Bunga. Metro iya. Tanjung Bunga. Nah, ini gimana, Pak? Iya, jadi Ya, Metro Tanjung sudah Bunga berapa persen, Pak? ini sudah mendekati 90% dan mudah-mudahan bisa sudah selesai sebelum tanggal 31 Desember. Jadi memang kemarin masyarakat paling banyak mengeluh tentang Metro Tanjung Bunga dan kemarin kita sudah menyiapkan anggarannya dan alhamdulillah sewaktu Bapak Wali Kota Pak Dani Pomanto langsung meninjau lokasi dan memang Metro Tanjung Bunga ini di bawah aset pemerintah kota. Itu kita bergerak segera untuk melakukan perbaikan. Banyak kemarin keluhan masyarakat yang katanya setiap lewat Tanjung Bunga kemudian jatuh, banyak yang terluka. Alhamdulillah itu sudah tidak ada lagi dan sebagian besar jalanan Metro Tanjung Bunga saya lihat bisa kita lihat itu sudah dibetonisasi. Itu nanti memang diperlebar atau gimana, Pak? Apakah konsepnya itu ada rumah di tengah jalan atau gimana, Pak? Memang rencananya beberapa yang diruntuhkan ya. Ya, rencananya memang sementara seperti begitu kita akan melakukan pelebaran tetapi tentunya kita akan berhitung kembali melihat dulu kondisi yang ada, nanti kita akan lakukan lagi perbaikan atau melihat lagi bagaimana kira-kira prospek ke depan untuk Jalan Metro Tanjung Bunga. Dan memang kita punya rencana untuk beberapa mungkin 2-3 tahun ke depan kita sudah melihat kondisinya untuk jembatan Barombong itu sudah tidak memadai lagi. Oke, Pak. Dengan kondisi satu itu perlu dievaluasi. Ya, satu lajur per kiri kanan itu memang sudah tidak cukup dengan orang yang sudah tinggal di daerah Barombong dan kemarin melalui teman-teman Dinas PU itu sudah melakukan konsultasi ke pihak provinsi untuk segera menindaklanjuti dengan membangun jembatan baru supaya ada pelebaran begitu. Tapi memang dengan kekuatan APBD kita itu tidak memadai. Mudah-mudahan teman-teman di provinsi, khususnya di Bapeda provinsi itu sudah bisa menindaklanjuti segera. Kalau memang anggarannya tidak tersedia di provinsi itu kemudian bisa di pihak ketiga kan mungkin di pihak ketiga kan, Pak? Saya rasa tidak mungkin, Tidak cocok kalau di pihak ketiga. Nanti akan meminta bantuan di pemerintah pusat. Oh, seperti begitu. Ya. Oke. Jadi ada sedikit gambaran ya kalau ada dibangun jembatan baru lagi, Pak. Iya, di sisi begitu. jembatan Barombong itu ya. Iya, tentunya kalau kondisinya sekarang Barombong sudah menjadi padat sih. Iya, sekali, menjadi Pak. sangat-sangat padat dan kalau kita lihat memang prospeknya ke depan Barombong itu menjadi kota baru nanti. Jadi memang harus ada tindak lanjut segera. Itu kita sudah meminta kepada Dinas PU provinsi untuk menindaklanjuti melalui APBN mungkin atau melalui APBD provinsi. Oke, ini menjadi salah satu fokus pembangunan ke depan ya. Iya, pasti. Dari pemerintah Kota Makassar ya di tahun 2022. Apakah ada lagi, Pak? Oh, banyak sekali banyak sebenarnya. banget. Iya. Kita lanjut lagi sebentar ya. Iya, boleh sebentar kita lanjut lagi. Oke, Kita makasih. break lagi ya. Iya. Baik, Smart Listeners, Anda masih bersama kami tentunya di perbincangan bersama dengan Pak Helmi Budiman, PT Kepala Bapeda Kota Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.